hati-hati juga. Mudah jadi dokter, nanti dulu. Kalau kita jadi dokter sekarang atau jadi perawat, tiba-tiba ada 5 orang yang jadi perawat, hampir semua bisa jadi perawat, value kita di mana nanti? Uji publik itu menjadi dasar logis untuk kemudian sebuah undang-undang yang baik itu bisa diimplementasi. Selama ini kita less partisipasi masyarakat, lalu kemudian undang-undang seolah-olah dikebut dalam waktu yang singkat, lalu dipaksa untuk diimplementasi. Nah, ini yang menimbulkan resistensi. Harusnya naskah akademik itu disebarluaskan ke banyak kampus di Indonesia. Karena kita negara hukum, kita paham prosesnya, undang-undang sudah berlaku, sudah ditanggalkan dan sudah ditandatangan, ya kita terima saat ini, kita adaptif terhadap itu, dan kita masuk secara aktif di sana. Karena bagaimanapun kita dalam koridor warga negara Indonesia, ya kita juga yang wajib mengupayakan kesehatan terbaik untuk Indonesia, apapun sistemnya. Kita mulai acara diskusi kita di pagi hari ini atau talk show kita dengan melihat persoalan ini dari perspektif orang birokrasi kampusnya dulu kira-kira mungkin Bang ya. Ya, baru nanti ya bagaimana sih di lapangan. Karena isu tentang Omnibus Law ini Bang, itu muncul dari akar rumput, keresahan di bawah. Dan itu kemudian yang menginisiasi teman-teman dari MFH, Politeknik MFH untuk mengadakan ini. Ini rasa kegusaran di dalam hati mereka untuk mengadakan event ini. Bang, pertama kali untuk Bang Alvin. Kira-kira Bang, kalau kita bicara tentang Omnibus Law ini kan udah hampir 2 tahun ini barang bergulir Bang. Ya. Respon di kampus seperti apa Bang? Bagaimana isu krusial ini akhirnya kemudian bisa masuk ke kampus? Apakah ini menjadi sesuatu hal yang strategis dibahas di kampus Bang kira-kira? Terima kasih kepada moderator, Bang Yusril. Jadi kalau kita bicara Omnibus Law, ini kan isu yang sudah sangat panjang. Ya. Dimulai di Prancis, bagaimana kemudian di sana bermula gagasan supaya undang-undang itu dibuat lebih efisien, dibuat lebih ramping, dan dibuat lebih komprehensif. Lalu, mengapa perlu Omnibus Law? Saya kira logiknya pemerintah di Indonesia itu adalah bagaimana kemudian menyederhanakan proses legislasi yang betul-betul sangat banyak. Lalu kemudian itu panjang, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak efisien dari segi sistem hukum. Nah, mengapa itu bisa masuk dan menjadi narasi di kampus dan bahkan itu menjadi polemik? Ya, salah satunya karena menurut saya bahwa naskah akademik yang terkait dengan Omnibus Law di bidang kesehatan ini itu cenderung tidak melibatkan partisipasi publik yang luas. Yang kedua, tidak melibatkan banyak asosiasi kesehatan, dan itu di kampus dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi prosedur penyusunan undang-undang. Nah, oleh karena itu, kampus sebagai agent of change dan punya tanggung jawab moral untuk kemudian menganalisis dan kemudian mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya substansi dari undang-undang ini, baik dari segi pasal, dasar logiknya, sampai kemudian implementasinya, apakah kemudian itu memberikan dampak yang positif bagi publik atau kemudian hanya memenuhi keinginan segelintir orang dengan maksud-maksud tertentu. Tentu saja ada industrialisasi misalkan di bidang medis. Nah, hal-hal ini yang kemudian memang menjadi tanggung jawab kampus untuk mencoba secara lebih komprehensif mencari tahu masalah mengapa Omnibus Law di bidang kesehatan ini mendesak untuk dilakukan. Saya kira itu yang kemudian menjadi dasar mengapa kampus juga punya kepentingan moral untuk kemudian membicarakan ini sebagai salah satu dari tanggung jawab akademik yang kemudian itu dalam rangka membela kepentingan publik yang luas. Saya kira seperti itu. Cek nih. Karena kita mau bicarain tentang Omnibus Law Bang, kayaknya disadap kita ini. Ini mic-nya agak-agak mampet nih ya. Biar enak kan pembicaranya bisa leluasa. Nah Bang, Ikatan Dokter Indonesia terlibat nggak dalam isu-isu krusial ini? Jangan sampai Omnibus Law ini yang muncul di publik Bang. Omnibus Law ini tiba masa tiba akal katanya. Hanya karena kepentingan oligarki, kepentingan mereka yang berinvestasi di bidang kesehatan, akhirnya kemudian kesehatan warga negara dikorbankan. Kira-kira gimana tuh Bang? Terima kasih. Pertama, tentu kita berterima kasih sekali keterlibatan kita yang mewakili organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia untuk bisa bersama-sama datang di kampus yang di sinilah
gudangnya ilmu. Disinilah sebenarnya awal dari semua nasib bangsa ini kita mulai sebenarnya. Jadi terkait Omnibus Law ini memang sangat-sangat menarik ya. Satu, jangan pernah kita berposisi sebenarnya bermusuhan atau kontradiktif dengan pemerintah. Karena pada dasarnya kita tuh sama-sama pelayan masyarakat. Masalah formulasi, masalah sudut pandang yang berbeda itu kewajiban kita. Ya. Saya senang adik-adik di sini ini aktif seperti ini, kita sangat senang sekali karena yang kita perjuangkan nanti itu adik-adik. Kemarin kita dalam tanda kutip berdarah-darah ya, tidak hanya di jalanan kita itu menjadi kewajiban kita karena dulu ya pasti pernah jadi mahasiswa gitu ya, panggilan hati ya. Dari PB pengurus pusat, dari sampai ID wilayah sampai ID cabang itu sudah sangat terlibat aktif. Beberapa kali kita ke legislator menemui gitu ya. Beberapa kali teman-teman yang pusat melobi fungsi ke legislasi dalam tahapannya beberapa kali. Cuman ya itu tadi, memang patut diduga gitu ya. Undang-undang itu pengaturan kita yang sedikit-sedikit lah belajar hukumnya. Itu kan tidak mudah sebenarnya. Ada banyak tahapan proses yang dilakukan ya. Ini 6 bulan jadi alhamdulillah banget. Ya, public hearing ada. Cuma nanti kesimpulannya selalu mendukung. Keterlibatan ya karena kita sebenarnya amat undang-undang. Satu organisasi profesi itu amat undang-undang juga. Nah itu yang salah satunya nanti secara krusial juga ingin dirubah. Nah, itu menjadi perdebatan kita juga. Pada intinya kita adalah pelayan masyarakat. Kita tidak gugur hanya dengan 1-2 peraturan yang itu buatan sama-sama manusia. Tetapi juga ada banyak sisi positif yang kita apresiasi. Karena pada dasarnya semangatnya juga semangat melayani masyarakat melalui kesehatan. Ya perubahan itu abadi, adik-adik. Yang penting adalah kita adaptif terhadap perubahan itu. Tidak banyak untungnya kalau kita berada di luar sistem, ya mari saja kita masuk ke dalam sistem dan ikut membangun. Nah ini salah satu ini kita membuka wawasan untuk kita berpartisipasi. Perlawanan itu penting, tapi perlawanan tidak harus head to head kontradiktif dan hancur-hancuran gitu. Perlawanan di intelektual juga penting. Juga membuka bahwa ternyata apapun profesi kita itu ditentukan oleh kadang-kadang seperangkat aturan undang-undang nasib. Kadang-kadang. Nah itu harus terbuka belajar hukum. Bahkan mungkin belajar politik nanti diperlukan ya. Karena kalau enggak kita yang menentukan, orang lain yang menentukan. Nah ini salah satu pergerakan di kampus ini penting. Ini menariknya kalau kita bicara dengan Bang Ahmad Fadli ya. Jadi beliau ini selain sebagai seorang sarjana, seorang dokter, tapi juga ngambilnya magister kesehatan. Magister hukum kesehatan, kira-kira gitu Bang ya? Dalam rangka semangat belajar ya. Karena semua aspek kehidupan itu terkait hukum. Nah, pelunggu-pelunggu ini mungkin lebih mengerti ya, kita sama-sama belajar. Siap. Jadi menariknya itu teman-teman satu statement dari beliau bahwa ya isu tentang Omnibus Law ini itu tanggung jawab dari seorang intelektual. Ya, jadi perjuangan intelektual itu salah satunya dilakukan oleh BEM Politeknik MF Habang. Karena bagaimanapun itu harus digaungkan oleh mereka. Cuman yang menjadi pertanyaan mereka, Bang, banyak ya teman-teman yang kemudian nantinya akan menjadi orang yang bekerja di bidang kesehatan adalah apa dampak langsung yang mereka rasakan kira-kira ketika Omnibus Law kesehatan ini diterapkan. Walaupun mungkin dari semua pasal itu tidak mengandung konsekuensi buruk buat mereka, tapi pasal-pasal mana saja, Bang, kira-kira? Atau isu krusial apa saja yang sekiranya itu menjadi core isu yang akan kemudian disuarakan? Ya, terima kasih. Ini tentu tidak hanya adik-adik mahasiswa ya, bahkan semua, bahkan kita juga di kalau mau terus terang saja, tidak semua mungkin paham orang. Ada 300 pasal. Jadi undang-undang Omnibus Law itu, jadi semangat Omnibus Law itu ada bagusnya sebenarnya. Kalau ada keriutan birokrasi, ada keriutan regulasi, ya ayo diomnibuskan, dijadikan satu bus untuk satu tujuan. Cuman tujuannya ini sebentar dulu, ini tujuan yang mana gitu ya? Apakah sudah mengakomodir semua pihak? Tentu di garis depan ya masyarakat yang kita perjuangkan, dokter, dosen, nanti influencer gitu ya. Kita tentu bagian dari masyarakat. Kita tidak lepas dari menjadi bagian dari masyarakat. Kita memperjuangkan dan kita juga perlu diperjuangkan gitu, karena kita bagian dari masyarakat. Hal-hal yang krusial sebenarnya kalau kita baca undang-undang ini hampir meleburkan, menghapuskan dalam waktu singkat 11 undang-undang yang lain tuh. Jadi ada undang-undang karantina, ada undang-undang wabah, ada undang-undang praktek kedokteran, ada undang-undang kesehatan,
ada undang-undang tenaga kesehatan, ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang kebidanan. Ya. Yang itu proses membuat undang-undang itu kita tahu tidak mudah. Itu kajiannya dalam masing-masing profesi, masing-masing bidang itu dalam. Dan ada bahkan teman-teman yang farmasi belum jadi undang-undangnya sudah diomnibuskan gitu ya. Itu menarik sekali di sini ya. Gemuk memang omnibus law itu, tapi segemuk-gemuknya suatu perangkat baru undang-undang, dia secara organ akan kurus. Karena dia menghapuskan banyak undang-undang yang lain. Iya, iya. Kerugiannya mungkin independensi kita nanti sebagai organisasi profesi, sebagai elemen-elemen masyarakat menjadi agak terpinggirkan nanti. Beberapa isu yang kita takutkan, ketersediaan sumber tenaga kesehatan yang menjadi isu. Karena ada tempat di mana dibanding sebelumnya, teman-teman yang lulusan luar negeri, teman-teman yang terkait memang era industrialisasi atau era ekonomi bebas sekarang ya, yang mulai lebih terbuka. Menjadi motivasi kita bahwa meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kompetensi, diversensi yang baik, punya value yang benar atau value yang baik, karena eranya era market. Tadi setuju. Keluhuran kita profesi ini menjadi mungkin agak-agak luntur nanti, karena semuanya terbaca dan seakan-akan kita yang memang dalam tanda kutip buruh nanti. Tenaga saja, tenaga yang kalau cocok dipakai, kalau tidak ya tidak dipakai. Itu menjadi tantangan. Banyak isu-isu yang lain sebenarnya yang krusialnya tentang kriminalisasi gitu ya. Kalau misalnya dibaca, tentu momen ini bukan bedah pasal per pasal karena akan butuh 2 hari, teman-teman 6 bulan aja itu sudah belum tentu sempurna, apalagi kita hanya sekian jam. Hanya isu-isu itu harus penting kita pahami. Terutama tenaga kesehatan, penyediaannya itu memang akan lebih terbuka. Organisasi profesi juga tidak aja satu bar sekarang, multi bar. Jadi ID mungkin ada temennya nanti, PPNI ada temennya, teman-teman profesi juga berhak untuk membuat organisasi profesi. Hanya nanti yang menjadi ikutannya adalah fungsi kita itu menjaga etik, menjaga disiplin gitu ya, menjaga teman-teman semua itu di garis yang lurus. Nah kalau itu nanti didegradasi, pertaruhannya adalah berjalan yang lurus itu bagaimana nanti? Karena kita yakin niatnya bagus pemerintah. Hanya semua tentu punya keterbatasan. Kementerian Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan, urusan yang banyak pun mungkin sekarang sudah full energinya, apalagi banyak ngurus yang lain. Ya mudah-mudahan satu-satunya cara ya kita terlibat aktif di dalam, masuk ke dalam sistem itu. Masuk ke dalam sistem, Bang ya. Jangan biarkan yang memperjuangkan itu hanya dokter, hanya orang yang bersentuhan langsung. Percayalah, omnibus law itu tidak hanya mengurus dokter, tapi semua elemen tenaga kesehatan. Ada tenaga medis itu dokter dan dokter gigi, tenaga kesehatan termasuk calon adik-adik ini semua. Itu semua diatur. Mungkin diambil alih dalam tanda kutip, tapi ya itu perjuangan kita masuk ke dalam. Perubahan itu abadi. Perubahan yang baru ini belum tentu bisa tidak dirubah juga kan. Nah, ayo berjuang di sana, masuk ke sistem. Termasuk saya juga, Bang. Kalau saya sakit, kemudian dokternya nggak profesional, susah juga kan? Itu pertaruhannya. Itu nanti. Jadi bagaimana menjaga kualitas pelayanan kesehatan itu menjadi PR bersama. Karena pada ujungnya yang memakai ya, teman-teman masyarakat. Saya sebagai dokter belum tentu bukan user nanti. Ibu saya sakit, adik saya sakit. Ya tentu mengharapkan kualitas terbaik. Nah, bagaimana menjaga kualitas tersebut tidak hanya iming-iming, oh ada dokter bagus di luar negeri kita datangkan. Tidak hanya itu. Oh, organisasi profesi kok dalam tanda kutip kemarin meribet-ribetkan surat izin segala macam, padahal surat izin itu di pemerintah, di Dinas Kesehatan. Nah, tidak hanya iming-iming, oh STR yang 5 tahun kita jadikan seumur hidup, tapi nanti fungsi kontrol itu yang kita perlu diskusikan lebih lanjut, fungsi kontrol itu. Nah, itu pertaruhannya. Nanti akan ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Bang Alvin, ya, tadi Bang Fadil tuh bilang bahwa Omnibus Law ini dia kesannya gemuk, Bang. Saya teringat satu hal ya, segemuk-gemuk ikan itu punya tulang katanya. Nah, sekurus-kurusnya ikan itu punya daging. Kalau kita mau belajar tuh ambil tulangnya, ambil dagingnya, buang tulangnya gitu kan. Nah, Bang, dalam konteks gemuk kurus ini, Bang, kan 6 bulan tuh Omnibus Law ini digodok, ya. Respon kampus seperti apa, Bang, melihat isu ini? Intelektual kampus menganggap ini sesuatu hal yang perlu untuk didorong nggak mahasiswa ini untuk melawan? Atau seperti apa kira-kira, Bang? Ini pertanyaan yang sangat filosofis sekaligus sangat kritis.
mengapa kampus ambil peran untuk kemudian juga ikut bagian mengkritisi Omnibus Law. Saya sepakat dengan Pak Dr. Fadli tadi bahwa Omnibus Law ini kan punya filosofis yang sangat baik sekali, bagaimana hukum yang begitu banyak itu bisa dirampingkan. Saya kira idenya pemerintah sederhana saja, bahwa di Indonesia, baik undang-undang tenaga kerja, undang-undang kesehatan, undang-undang apapun, itu selalu mengalami hambatan birokrasi. Jadi pemerintah ingin membuat simplifikasi supaya lebih efisien saja, supaya tantangan birokrasi itu lebih mudah. Jadi jangan sampai undang-undang yang banyak yang kemudian bisa overlapping, itu dibuat sederhana. Nah, hanya saja memang sistem penyusunan undang-undang ini yang kemudian menjadi substansi kritik. Misalkan Omnibus Law yang 300 halaman ini, 300 pasal ini lalu disusun hanya dengan 6 bulan tanpa ada kejelasan yang bisa ditelusuri siapa aja pihak yang kemudian dilibatkan, apakah ada akademisi, apakah ada masyarakat atau publik, apakah ada kemudian asosiasi dan lain sebagainya, yang kemudian itu menjadi stakeholder yang kemudian menopang undang-undang bisa berlaku baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada pasal yang mendasar di situ yang kemudian itu dikeluhkan oleh para pelaku profesi kesehatan. Misalkan STR yang berlaku seumur hidup, kemudian izin praktek dokter asing yang kemudian dipermudah. Lalu kemudian apalagi yang satu itu kriminalisasi terhadap tenaga medis apabila terjadi kelalaian. 3 pasal ini memang tidak mudah untuk kemudian bisa diimplementasi hanya dengan menyusun undang-undang hanya dalam waktu 6 bulan. Tentu diperlukan pemahaman secara antropologi bagaimana psikologi publik dulu. Penyusunan aturan yang baik, tentu saja uji publik itu menjadi dasar logis untuk kemudian sebuah undang-undang yang baik itu bisa diimplementasi. Selama ini kita less partisipasi masyarakat, lalu kemudian undang-undang seolah-olah dikebut dalam waktu yang singkat lalu dipaksa untuk diimplementasi. Nah, ini yang menimbulkan resistensi. Harusnya naskah akademik itu disebarluaskan ke banyak kampus di Indonesia. Lalu ahli-ahli hukum itu dilibatkan secara intens. Pasal mana yang kemudian bisa mencerminkan keberpihakan kepada tenaga medis lokal? Pasal mana yang kemudian kira-kira akan memberikan kerugian bagi publik dan bagi masyarakat yang kemudian sebagai konsumen di dalam undang-undang Omnibus Law di bidang kesehatan. Nah, kalau tahapan-tahapan seperti ini terbuka, transparan, saya kira akuntabilitas dari undang-undang ini tidak akan menimbulkan resistensi yang luas. Nah, mengapa kampus harus terlibat? Saya kira kampus sebagai benteng moral dari bangsa ini punya kewajiban etik untuk kemudian mengetahui filosofi dasar sebuah undang-undang disusun. Apakah memang benar-benar itu untuk kemudian membela, menjamin, dan memberikan kepastian kepada pelayanan kesehatan, ataukah lagi-lagi jangan-jangan ada motif yang lain. Salah satu adalah untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas pemerintah yang tengah berkuasa dengan merugikan partisipasi publik. Itu yang kemudian menjadi dasar logis mengapa kampus juga harus terlibat, karena dia adalah organ aktif yang mengawal kebijakan pemerintah secara moral, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, bahwa ada perspektif yang beda, asosiasi, dokter, dan lain sebagainya, saya kira menjadi tugas pemerintah juga untuk merangkum semua ide dan gagasan-gagasan dari semua pihak, supaya kita menemukan solusi yang terbaik, bahwa maksud dari Omnibus Law untuk menghambat atau memudahkan pelayanan di bidang medis itu bisa benar-benar menjadi harapan bersama, bukan hanya harapan segelintir penyusun undang-undang. Saya kira seperti itu. Iya, dan di Omnibus Law inilah sebenarnya harapan para calon-calon pekerja kesehatan ini itu digantungkan sebenarnya, Bang. Ya. Dan gimana respon mahasiswanya, Bang, ketika mendengar pertama kali isu ini? Kan memang tanggung jawab dari mahasiswanya karena adanya les partisipatif tadi, ya. Kurangnya partisipasi publik terhadap penyusunan peraturan perundang-undangannya. Mahasiswanya kan dia punya kepentingan langsung, Bang. Okay. Nah, yang Abang lihat, ada kepentingan yang lebih besar dari kepentingan publik atau seperti apa, Bang? Kalau yang saya lihat respon dari mahasiswa tidak saja di satu kampus ya, secara khusus di Politeknik, tapi juga di seluruh NTB dan di Indonesia. Jadi sebagian meresponnya sebagai satu wacana yang baik. Karena filosofi dari Omnibus Law ini kan menciptakan efektivitas dan akuntabilitas dari hukum, terutama dalam kemudahan pelayanan. Tetapi yang kedua, informasi tentang Omnibus Law di bidang medis ini tidak mendapatkan misalkan respon yang resisten secara luas dari mahasiswa, karena mereka baru mendapat informasi yang terbatas. Jadi informasi yang parsial, belum kemudian keseluruhan komprehensif dari
pasal per pasal dari 300 Omnibus Law di bidang kesehatan yang kemudian sudah disusun dan disahkan. Saya kira seandainya naskah publik itu kemudian bisa diakses luas oleh publik, oleh masyarakat dan mahasiswa, saya kira akan menimbulkan perlawanan yang luas jikalau ditemukan ada pasal-pasal yang memang tidak berpihak kepada dokter, kepada asosiasi, atau kepada pelayanan publik. Nah, jadi menurut saya sebagian saja yang kemudian merespon ini negatif, tapi sebagian besar juga merespon ini secara positif karena dianggap Omnibus Law ini adalah upaya baik dari pemerintah untuk kemudian terus memperbaiki kualitas peraturan undang-undang kita, perundang-undangan kita, dan yang kedua ingin memberikan backup yang baik terhadap sistem pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan di Indonesia. Saya kira kalau mereka mendapatkan secara luas informasi tentang Omnibus Law di bidang medis ini, ya tentu saja akan ada variasi yang berbeda respon dari mahasiswa. Tapi secara umum, beberapa pasal yang dimuat di dalam Omnibus Law di bidang medis ini memang mendapatkan kritikan tidak saja dari mahasiswa, tapi juga dari asosiasi medis, bahkan para dokter yang melakukan demonstrasi. Itu menunjukkan efektivitas dari Omnibus Law ini belum kemudian menjangkau harapan masyarakat yang luas. Saya kira seperti itu. Kalau seandainya yang memperjuangkan juga akademisi kampus, rasanya makin kuat perjuangan ini, Bang, ya? Seharusnya begitu. Ya, dan saya perhatikan MFH berada pada koridor itu, Bang. Ada yang salah, diluruskan. Ya, itu menjadi kewajiban politeknik dan kampus lain bahwa apabila ada kebijakan penyusunan undang-undang untuk kepentingan masyarakat dan negara yang kemudian bertentangan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepastian, saya kira mahasiswa Politeknik Medika Farmausada akan selalu yang terdepan untuk menyuarakan pembelaan terhadap ketidakadilan yang kemudian dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang Omnibus Law. Saya kira seperti itu. Ini komitmen yang paling penting, ya. Ini saya, kalau kita bicara Omnibus Law, Bang, ini mic-nya disadap kayaknya. Hah? Kayaknya ada mata-mata pemerintah di sini nih. Aman ya, aman ya. Aman ya. Kalau kita pastikan aman, berarti anything goes kita ini. Bang Fadil, tadi itu saya nangkap ya dari apa yang disampaikan oleh Bang Alfi bahwa secara konsep bagus, tetapi ada substansi yang harus diperbaiki. Nah, kira-kira teman-teman yang berkecimpung di bidang kesehatan, dokter misalkan, bidan, perawat, dan lain sebagainya, melihat dari sisi substansinya juga, atau konsepnya ini udah memang bagus, substansinya kita kritisi, kira-kira seperti itu. Atau memang dari awal ini ditolak oleh teman-teman, karena kalau udah digarap dengan satu undang-undang, beda undang-undang, kan tidak ada bahasanya mungkin dalam tanda petik ya, independensi, ya, bidan udah nggak ada, independensi dari perawat dan dokter udah masing-masing nggak punya, kira-kira seperti itu. Kayak gimana, Bang? Ya, tadi menjadi perhatian dan menarik ya. Belum ngeh aja tiba-tiba sudah diundangkan. Ya, itu. Jadi baru bergerak kita saking cepatnya. Saking cepat ya. Jadi proses-proses naskah akademik, kajian kampus, bahkan kita meminta tolong para dewan guru besar untuk turun. Itu bahkan tidak bisa menghambat besarnya mesin bus ini untuk segera melaju gitu ya. Ya wajar masyarakat umum patut menduga ada kepentingan apa ini, itu wajar sekali ya. Kita bersama organisasi profesi dari awal bahkan sebelum masuk prolegnas, jadi program legislasi nasional itu sudah bergerak untuk audiensi, untuk berbicara bersama, duduk bersama, beberapa kali pun dipanggil, dan kita ada hikmahnya di sana. Ternyata kalau senasib sepenanggungan, kebersetaunan kita kuat. Jadi tidak ada kontradiksi lagi dengan PPNI, perawat dengan bidan. Alhamdulillah di sana bersatu kemarin. 5 organisasi profesi bersama organisasi profesi yang lain, karena nasib kita yang ditentukan di sana. Secara substansial, pasal per pasal tentu sangat yang perlu banyak dikritisir. Karena sebenarnya dari awal tidak ada urgensinya undang-undang kesehatan Omnibus Law ini buat kita memperjuangkan siapa? Memperjuangkan organisasi dokter, misalnya bidan, perawat. Kita tidak urgen untuk dirubah. Undang-undang sudah berlaku, sudah nyaman. Begitu dari awal. Jadi apa ini? Kenapa harus tiba-tiba dirubah gitu kan? Tentu kita juga harus luas berpikir dalam persepsi pemerintah. Tetap adik-adik sebagai akademisi membaca gitu ya, membaca naskahnya, membaca undang-undangnya, berusaha memahami, berusaha belajar sisi-sisi lain. Apa yang positif kita ambil, apa yang negatif perlu kita perjuangkan. Ada tempat untuk memperjuangkan ini, entah judicial review nanti ya. Secara substansial tentu banyak sekali yang bisa dikritisir dari awalnya, karena benar-benar mengatur hidup kita gitu ya.
peran organisasi profesi, pemberdayaan sumber daya kesehatan gitu ya, terus jalur-jalur untuk pelayanan kesehatan gitu ya. Ada hal-hal positif misalnya untuk pendidikan seakan-akan memang dipermudah, alhamdulillah gitu ya. Jadi, nah di sini juga hati-hati juga, mudah jadi dokter nanti dulu. Kalau kita jadi dokter sekarang atau jadi perawat, tiba-tiba ada 5 orang yang jadi perawat, hampir semua bisa jadi perawat, value kita di mana nanti? Iya. Untuk menjaga itu ya, untuk jadi analis, untuk jadi rekam medis, belum lagi teman-teman dari luar. Nah, itu salah satu tantangannya nanti ke depan. Nah itu tadi, kritisir baik proses maupun substansial, banyak yang perlu kita kritisir, tapi karena kita negara hukum, kita paham prosesnya, undang-undang sudah berlaku, sudah ditanggalkan dan sudah ditandatangan, ya kita terima saat ini, kita adaptif terhadap itu, dan kita masuk secara aktif di sana. Karena bagaimanapun kita dalam koridor warga negara Indonesia, ya kita juga yang wajib mengupayakan kesehatan terbaik untuk Indonesia, apapun sistemnya. Oke. Yang menarik itu adalah statementnya Bang Fadli tadi, bahwa ini undang-undang itu dibuat cepat banget ya. Kita baru di sini, undang-undangnya udah di sana aja itu. Udah jauh ketinggalan kita, bahasanya seperti itu. Nah, kalau tadi Bang Alfi tadi itu bilang bahwa ada kepentingan tentunya Bang. Kepentingannya itu adalah eksistensi dari pemerintah melihat undang-undang Omnibus Law ini. Kalau kajian ID sendiri Bang, kepentingan apa yang membuat pemerintah akhirnya ngetok ini, ya, getol banget bikin undang-undang ini Bang? Ada kepentingan-kepentingan under table atau kayak gimana Bang? Sebenarnya ini pertanyaan sensitif ya. Sensitif karena- kita cari Bang. Kadang-kadang kita hidup juga take it easy saja ya. Hidup tetap harus berjalan apapun kondisinya. Jadi karena kita negara hukum yang mengatur hukum. Bahkan termasuk kita membuka diri bahwa kita perlu belajar hukum itu tadi ya. Betul. Yang paling tentu mengena di kita karena kita sebagai organisasi profesi gitu ya, yang berkewajiban untuk menjaga kualitas teman-teman kita, adik-adik kita, menjaga peluang untuk adik-adik kita berkarya dengan baik gitu ya, berpendidikan berkelanjutan, yang tetap harus menjaga etika, menjaga disiplin, itu kewajiban kita. Nah sekarang peran itu memang dalam tanda kutip ya didegradasi gitu ya, karena satu tidak lagi satu organisasi profesi nanti amanat undang-undangnya. Kalau kemarin satu Ikatan Bidan Indonesia, satu PPNI nanti perawat, PPNI satu gitu ya. Dan ini tidak hanya di profesi kesehatan, di semua profesi juga seperti itu, notaris gitu ya, akuntan publik, itu sebenarnya ada amanatnya untuk satu profesi, karena keseragaman menjaga nilai luhur itu penting sebenarnya. Itu persepsi kita. Nah sekarang dalam contoh teknis, untuk kalau kemarin mengurus surat izin praktek, itu salah satunya butuh ya tentu surat registrasi, tempat praktek, dan surat rekomendasi organisasi profesi. Karena siapa yang bisa menilai diri kita benar enggak? Ya kita. Misalnya Pak dosen, benar apa enggak cara ngajarnya? Teman-teman dosennya ahli nanti. Dokter, benar enggak ini cara bekerja sebagai dokter? Ya kita yang satu. Nanti juga jurnalis juga begitu kan? Semua profesi itu ada etikanya. Nah, sekarang memang menjadi tantangan, tidak lagi unibar, menjadi multibar, bahkan tidak perlu lagi rekomendasi organisasi profesi untuk surat izin praktek, nanti dikontrol oleh pemerintah. Optimis saja, mudah-mudahan pemerintahnya baik, insya Allah kita optimis ya. Kalau pemerintahan baik, malah untung ada Omnibus Law ini, karena kontrolnya akan lebih kuat. Nah, patut diduga segala macam itu haknya pribadi. Jadi kita berbicara yang optimis saja. Kadang-kadang pada suatu ketika yang kita sudah berjuang, capek, berkeringat, berdarah, dan duduk termenung, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah husnuzon. Berprasangka baik. Allah sama pemerintah. Kadang-kadang hanya pada satu titik yang momen, ya sudah kita husnuzon saja. Berarti kalau udah mulai kita bilangnya ikuti pemerintah, mic-nya langsung bagus Bang. Ini pengaruhnya luar biasa. Bang Alvin, saya tertarik tuh sama katanya Bang Fadil tadi itu, bahwa kalau memang ada yang nggak benar, ya kita kritisi. Nah itu kan tugas kampus tuh, nggak boleh lipat tangan. Dan mungkin teman-teman di Politeknik MFH melihat isu ini sebagai isu yang strategis. Tadi Bang Fadil bilang bahwa perjuangannya kalau memang udah diketok, ya udah kita judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi. Ada nggak bahasan dan kajian itu di kampus Bang? Bahwa ketika substansinya ini bermasalah, ya kita judicial review. Walaupun memang kesannya dari pemerintah kita ini
senang sekali ya undang-undangnya, produk hukumnya itu di judicial review. Ya, kok senang banget ya, nggak mau buat undang-undang yang memang udah benar-benar baik gitu loh. Kira-kira gimana tuh Bang Alvin? Ini lagi-lagi saya senang karena pertanyaannya sangat filosofis. Sebenarnya kalau di sebuah negara demokrasi, apalagi kita ini menganut Rechtsstaat, itu menjelaskan bahwa hukum itu menjadi bagian penting yang kemudian mengawal seluruh kehidupan bernegara. Tapi kalau JC itu dilakukan, itu menunjukkan bahwa produk hukumnya itu tidak bagus. Negara harus buat hukum yang kemudian tidak JC, tidak judicial review. Mengapa JC? Berarti produk undang-undang yang dibuat itu pertama dari segi kualitas itu belum merangkum semua kepentingan masyarakat. Yang kedua, sumber daya yang menyusun peraturan undang-undang ini belum kemudian capable. Karena undang-undang yang baik tentu yang tidak dilakukan judicial review. Contoh, mengapa di Belanda misalkan sebagai salah satu pusat dari studi-studi hukum, hampir semua aturan dan undang-undang yang dibuat oleh negara itu nyaris tidak mengalami apa yang disebut sebagai JC seperti yang jadi tradisi di Indonesia. Salah satunya itu adalah karena uji publiknya yang kemudian berkualitas. Setahun atau setengah tahun sebelum undang-undang itu kemudian dibuat, mau omnibus law maupun undang-undang biasa, biasanya naskahnya itu disebarluaskan ke publik untuk kemudian mengkaji aspek-aspek yang dirasa itu tidak mendukung kepentingan pemerintah atau bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat. Sehingga begitu naskahnya itu kemudian bisa diakses luas oleh masyarakat, jadi pemerintah bisa tahu ini yang kemudian menjadi bagian yang dikoreksi, ini yang tidak. Jadi begitu kepentingan masyarakat terakomodir, undang-undang baru disusun. Sehingga ketika disahkan, nyaris tidak ada penolakan, nyaris tidak ada resistensi. Nah di Indonesia, hampir misalkan di 540 anggota DPR, produk legislasi yang diajukan ke prolegnas, banyak yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada yang di JC. Artinya, produk dari proses legislasi kita ini memang tidak kompeten dari segi sumber daya. Yang kedua dari segi waktu. Yang ketiga dari segi perencanaan. Dan yang ketiga tentu saja dari segi timing. Kadang-kadang masyarakat masih ditimpa oleh misalkan impact dari COVID-19 membuat masyarakat terpuruk secara income. Lalu tiba-tiba langsung dipaksakan untuk menerima aturan Omnibus Law di bidang kesehatan yang kadang-kadang di sebagian pasal-pasalnya itu merugikan masyarakat, merugikan pelaku dari profesi kesehatan, lalu itu yang kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai public anxiety, kecemasan publik, karena memang seolah-olah mereka ditekan oleh aturan yang sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat. Jadi oleh karena itu kalau ditanya, apakah kampus punya kepentingan? Saya kira secara moral, kampus berkepentingan langsung dengan implementasi dari Omnibus Law ini karena kampus berupaya untuk mengkaji, menganalisis secara kritis bagian mana dari substansi aturan ini yang memang betul-betul untuk kemudian melayani dan memberikan kepastian kepada jaminan kesehatan masyarakat dan mana yang dianggap belum kemudian mewakili harapan dan kepentingan masyarakat. Disitulah sebenarnya kampus dengan kampus lain harus membangun kolaborasi untuk mengkaji Omnibus Law di bidang medis ini sebagai satu kajian bersama kolaboratif sehingga kemudian tidak menjadi gerakan perlawanan yang sifatnya parsial, tapi itu menjadi gerakan komunal yang kemudian melibatkan semua kampus. Kalau seperti itu saya kira di masa yang akan datang penyusunan undang-undang jauh akan lebih baik lagi. Partisipasi publik akan kemudian dilibatkan secara luas, naskah akademik itu akan bisa diakses di semua universitas, dan yang ketiga tentu ilmuwan-ilmuwan yang memang kompeten di bidang hukum akan memberi semacam pemikiran terbaik mereka tentang bagaimana menyusun Omnibus Law yang memang tidak merugikan salah satu pihak, tapi memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Tapi kalau ditanya secara filosofis, Omnibus Law ini bagus. Di mana-mana di negara maju Omnibus Law ini menjadi kecenderungan karena dia lebih efisien dan dia lebih ramping, tidak kemudian menjadi aturan hukum yang gemuk, yang kemudian kadang bisa overlapping. Tapi kita tangkap filosofinya saja, Pak. Tapi kalau nanti ada bagian-bagian yang memang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat atau merugikan masyarakat, ya saya kira gelanggang jalan raya masih terbuka untuk kemudian kita bersuara sebagai arena untuk kemudian mengkritik pemerintah. Saya kira seperti itu. Saya pertanyaannya agak politis ya, karena saya senang kalau Bang Alvin tajam dalam menganalisis situasi-situasi politik itu yang agak-agak abstrak gitu loh, Bang. Nah, Bang, kan tadi itu Abang seolah-olah kasih sinyal bahwa
ya ada degradasi kualitas dari legislator kita berarti dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Benar itu Bang berarti? Kalau kita baca dari pusat sampai kemudian di daerah, peta sumber daya yang masuk di parlemen, rata-rata kemudian orang dengan latar belakang bukan sebagai intelektual yang punya kompetensi di bidang sosial, memahami masalah-masalah sosial. Ada yang dari pedagang misalkan karena banyak uang bisa terlibat di anggota parlemen. Ada orang yang dengan latar belakang tidak punya pendidikan yang cukup kadang jadi anggota parlemen. Nah, kalau dibuat rasio, hanya sedikit yang memang punya kapasitas. Sebagian besar, ya saya kira kapasitasnya medium saja. Apa artinya? Untuk menyusun undang-undang Omnibus Law dengan kompleksitas soal kesehatan kita yang begitu masif ini, tentu tidak semua orang punya kemampuan untuk itu. Maka dari itu, aturan ini wajar, Omnibus Law ini menimbulkan banyak sekali perdebatan, kontroversi, bahkan penolakan. Karena memang ada resiko di judicial review karena memang produknya yang dilakukan dalam waktu yang panjang dan naskah akademiknya masih sangat misterius, tidak bisa dibaca secara luas oleh masyarakat. Jadi memang kalau bicara soal sumber daya, saya kira harus diakui di parlemen kita masih rendah, masih medium semua. Belum ada yang kemudian merepresentasikan orang dengan kualitas pemahaman hukum yang baik, penyusunan aturan yang baik, itu belum. Saya tegas menyatakan itu. Oke. Ya, jangan dilanjutkan, Bang. Kalau dilanjutkan ini disadap lagi mic-nya. Iya. Ya, Bang Fadil. Tadi itu, Bang, ada degradasi kualitas dari legislator kita dalam membuat hukum ini. Itu berdampak nggak kualitas produk hukum yang buruk, berdampak tidak terhadap turunnya juga kualitas dari tenaga kesehatan, Bang? Kira-kira? Ya, saya ambil sisi positifnya. Di sini jelas bahwa anekdot politik haram buat kita itu tanya bahwa ternyata ya kita harus melek hukum, melek politik. Karena itu tadi, kalau yang berwenang menilai seperti itu, yang mengatur nasib kita tidak kompeten, ya produk turunannya perlu dipertanyakan keabsahan dan ke moralitasnya masuk apa enggak, kualitasnya masuk apa enggak di sana. Nah, kalau sudah aturan bakunya sudah terbentuk, kita kan pelaksana aturan nanti. Sedikit saja kita tambahkan karena beberapa teman-teman tentu ada kekhawatiran, kecemasan terkait hukum. Jadi tidak sesederhana itu nanti teman-teman adik-adik di bidang kesehatan untuk dipidanakan, tidak sesederhana itu. Beberapa pasal juga mengamanatkan bahwa kalau adik-adik bekerja sesuai standar pelayanan, sesuai standar profesi, kolegium dan lain-lain, sesuai standar operasional setempat, dan menghormati hak pasien, itu adik-adik tidak bisa untuk dipidanakan seperti itu. Kalau nyawa itu bukan di tangan kita, nyawa di tangan atas, tapi menjalankan standar-standar itu kewajiban kita. Asal kita sudah melaksanakan itu, harusnya bebas. Dan di undang-undang pun kita cukup banyak dilindungi. Kewajiban melindungi kita sebagai tenaga kesehatan itu amanat undang-undang. Jadi kalau ada misalnya sengketa medis, tidak langsung di meja pengadilan. Amanahnya adalah melalui proses di luar pengadilan, restoratif justice. Tapi memang ada kontradiksi nanti di bawah. Jadi di undang-undang yang Omnibus Law baru itu, apabila tenaga kesehatan, tenaga medis melakukan kealpaan yang menimbulkan kematian atau kecacatan, ada juga ancaman hukumannya 5 tahun. Tapi amanat yang di atas jelas, tidak mudah untuk kita dipidanakan. Satu, kalau ada proses medis melalui majelis nanti amanatnya, majelis kedisiplin, majelis itu akan mempertimbangkan apakah layak untuk diajukan pidana pada atau tidak. Kalau tidak menjalankan sesuai, ya kita aman. Dan itu amanatnya dilakukan ke luar pengadilan dulu, restoratif justice. Jadi adik-adik tenang saja, belajar yang baik, diskusi yang baik, minta arahan yang baik, dan jangan takut bekerja. Kalau sudah kita bekerja di kemanusiaan, kita niatkan ibadah, tidak mudah untuk menjatuhkan kita. Oke. Ini yang menarik, Bang. Kalau kita bicara tentang Omnibus Law kesehatan ini kan sebenarnya konsep ya. Nah, Omnibus Law kesehatan ini udah 2 kali diterapkan di Indonesia. Pertama, Omnibus Law Cipta Kerja. Yang ingin saya lihat adalah ya, 2 konsep ini kan kalau Omnibus Law Cipta Kerja ini kan disahkan, kemudian di judicial review. Setelah di judicial review, belum keluar putusannya atau putusannya udah keluar dari MK, justru pemerintah ngeluarin Perpu. Nah, jangan-jangan Bang, ya kejadian yang sama terjadi di di Omnibus Law kesehatan gitu loh. ID melihat fenomena ini, ya, terus kemudian meresponnya seperti apa? Apakah perlu ada gerakan juga untuk merespon bahasanya apa ya? Yang saya mau cari kata yang halus ya.
perilaku pemerintah ini, Bang. Agak politis ini jatuhnya nih, Bang. Gimana tuh, Bang? Agak dilematis ya. Biasanya kita memang selalu sejalan dengan pemerintah, karena teman-teman di sini, pendidik di sini itu pendidik yang melayani masyarakat, yang membawa nilai luhur sebagai tenaga kesehatan. Kita tentu tidak sama ya dengan energinya dengan teman-teman tenaga organisasi buruh gitu, teman-teman yang lain yang penuh energi di jalanan. Jadi sepanjang sejarah hampir jarang atau tidak pernah kita turun jalan, dan kemarin kita turun ya. Kalau sudah kita turun, bayangkan sekrusial apa yang kita perjuangkan. Itu kita menjalankan kewajiban moral. Masalah nanti hasilnya apa ya tentu bukan di kita. Itu sudah kita jalankan adik-adik. Jadi monggo kalau memicu, kita tidak memicu untuk demo, tapi memicu untuk berjuang terus menerus lewat jalur kampus gitu ya. Akan banyak hal yang bisa diperjuangkan. Karena ternyata perang sekarang tuh bukan perang jalanan. Perang sekarang tuh perang seperangkat aturan. Silakan mengaktualisasi diri dan membekali diri di sana. Pemerintah. Jadi dalam waktu singkat semua sudah jadi kemungkinan di awalnya. Jadi setengah jadi tinggal dihidangkan gitu. Kalaupun nanti kita ini mungkin hidangannya juga sudah disiapkan. Nah itu tadi. Sedikit banyak membuang energi ternyata kita untuk kontradiktif atau berdebat argumentasi penting, tapi berdebat sesuatu itu. Jadi di sana adaptif. Jadi perubahan itu pasti, perubahan selalu terjadi, termasuk seperangkat aturan, mungkin nanti juga dinamis, tapi kita harus adaptif dan bisa masuk ke dalam sistem di sana. Nah, teman-teman adik-adik inilah, karena kalau tidak masuk, nanti teman-teman yang lain yang masuk. Jadi perangkat aturannya memungkinkan waktu itu, meskipun tidak mudah. Jadi tenaga asing itu harus ada permintaan pelayanan kesehatan, tenaga asing itu harus kompeten yang disertifikasi di Kementerian Kesehatan dulu, kemudian tenaga asing itu maksimal 2 tahun, maksimal tambahan lagi 1 kali 2 tahun gitu ya. Kecuali tapi di kawasan ekonomi khusus itu langsung Pak Menteri nanti yang memberi izin. Dan kita di NTB, Bali, NTB, Labuan Bajo gitu ya, sudah identitas kita menjadi yang khusus pariwisata. Jadi tantangan kita lebih, teman-teman kesehatan. Tantangan kita lebih. Karena selain kita meningkat upaya masyarakat, juga kita bagaimana menjaga diri kita dan teman-teman sejawat kita, dan menoleh ke samping kanan kiri teman-teman yang lain nanti. Ya kita optimis saja, masuk ke dalam sistemnya, sudah diketok. Kalaupun ada proses-proses lewat akademisi segala macam yang lebih ahlinya, ya ID, teman-teman profesi yang lain selalu siap bergerak. Hampir kita mogok nasional, tapi kita timbang-timbang untung ruginya gitu ya. Jadi bukan DNA kita untuk melakukan seperti itu ya. DNA kita tuh melayani pasien, melayani kesehatan, 24 jam kerja kita, tidak ada jam kerja kita 24 jam di emergency, itu DNA kita. Jadi memang dilemah kita kemarin, tapi kita semangat saja. Jadi masih banyak yang membutuhkan kita. Alam akan membuktikan itu nanti. Intinya adaptif Bang ya. Kita harus proporsional katanya tuh. Kalau profesional tenaga kesehatan pasti itu. Tapi proporsional kita semua harus mampu menempatkan sesuatu hal sesuai dengan tempatnya. Kira-kira seperti itu Bang. Nah, Bang Alfi, kan tadi itu kan saya mulai dengan 1908 Budi Utomo. Itu kan simpul dari pergerakan nasional Indonesia melawan penjajah. Dan mereka itu adalah orang-orang kesehatan, gitu loh. Artinya bahwa yang ingin saya sampaikan, pergerakan, perlawanan, ya terhadap kezoliman, penindasan, imperialisme, ketidakadilan itu justru dimulai dari mereka yang bekerja di bidang kesehatan, Bang. Semangat itu masih ada nggak kira-kira, Bang, di kampus? Yang sekarang itu kampusnya memobilisasi tenaga kesehatan. Masih ada nggak spirit itu, Bang? Saya kira kegiatan kita hari ini adalah bukti dari moralitas mahasiswa di Politeknik ini masih tinggi untuk memperjuangkan bagaimana masyarakat itu memang benar-benar harus diberi layanan kesehatan yang adil dari negara dan oleh negara. Yang kedua, bahwa selama ini hampir terkait dengan banyak isu-isu yang tidak hanya di bidang kesehatan, isu soal ekonomi, isu soal pendidikan, isu-isu lain yang kemudian memang mengalami krisis di negara kita, mahasiswa Politeknik selalu terlibat di depan untuk membangun kolaborasi dengan pergerakan lain di kampus lain.
Jadi marwah sebagai mahasiswa yang memiliki kekuatan sebagai agent of change itu masih terawat baik di sini. Itu yang pertama. Bahwa yang kedua memang undang-undang yang terkait dengan bidang kesehatan ini memang harus jadi prioritas di kalangan intelektual. Mengapa? Karena bukan rahasia umum pelayanan kesehatan di Indonesia itu mengalami kesenjangan yang terpaut jauh bila dibandingkan dengan pelayanan di negara-negara lain. Salah satunya memang misalkan soal rasio dokter. Ya kalau di kota tidak ada masalah, tapi kalau di kecamatan-kecamatan, di desa-desa, pelayanan kesehatan yang 24 jam itu nyaris tidak didampingi oleh dokter. Sehingga kasus kejadian ibu meninggal karena tidak atau telat mendapatkan layanan dokter, itu menjadi pemandangan yang sangat luas di Indonesia. Yang kedua soal cost. Ya biaya kesehatan di Indonesia bisa dibilang ya kalau dibanding Singapura ya kita lebih murah misalkan. Tapi bagi masyarakat awam yang masyarakat kecil dengan penghasilan sekian juta ke bawah, seberapa murah pun pelayanan kesehatan tetap dirasa mahal. Iya. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius ketika misalkan pemerintah membuat undang-undang untuk kepentingan publik yang di dalamnya tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat awam. Jadi oleh karena itu Omnibus Law ini secara filosofis sangat baik, tetapi isi dari pasal demi pasal memang harus dibedah di kampus. Oke. Supaya memang kita menemukan betul morfologi dari undang-undang ini secara filosofis itu kita dapat. Kalau memang itu untuk kepentingan publik, maka harus ada keterbukaan dengan melibatkan partisipasi publik yang luas. Tidak kemudian sembunyi-sembunyi, tiba-tiba lalu serta-merta itu disahkan. Ini tentu menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat yang masih waras. Kan itu pertanyaannya. Yang kedua, Omnibus Law ini di dalam sejarah penyusunan undang-undang memang selalu dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan aturan hukum yang lebih praktikal, yang lebih mudah untuk diimplementasi dengan tidak kemudian memanfaatkan aturan undang yang banyak. Tapi dengan cukup satu undang-undang besar, tapi di dalamnya memuat undang-undang lain, regulasi yang lain, yang lebih presisi, maka diharapkan implementasinya itu lebih mudah dan kemudian tidak ada hambatan birokrasi. Tetapi kemudian, mahasiswa kita juga di kampus-kampus memang tidak boleh lengah dengan setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena tanggung jawab moral mahasiswa dan kampus itu adalah bagaimana menjaga konsistensi pemerintah, terutama di dalam melayani masyarakat. Undang-undang apapun harus naskah akademiknya itu dibedah di kampus. Karena kampus ini adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Benteng nilai yang betul-betul menjaga prinsip-prinsip negara itu kemudian ditegakkan dengan baik. Prinsip keadilan, proporsionalitas, kesetaraan, itu memang hanya bisa diketahui dari cara kampus-kampus kemudian mengkaji semua aturan-aturan yang dibuat. Kalau tidak dilakukan seperti itu, saya kira undang-undang akan dibuat sewenang-wenang tanpa kemudian melibatkan partisipasi masyarakat. Saya kira seperti itu. Saya tertarik dengan satu poinnya Abang tadi itu, bahwa ada semacam biaya kesehatan yang mahal. Kalau kita lihat ya di beberapa negara, ya, misalkan seperti di negara Skandinavia, Norway, Finland, Irlandia, kesehatannya tuh gratis, Bang. Nah, hadirnya undang-undang Omnibus Law kesehatan ini justru mengkomersialisasi kesehatan nasional atau seperti apa, Bang? Oke. Jadi memang saya tidak setuju juga sih kemudian kalau kita mengambil komparasi seperti di negara-negara Skandinavia, karena jumlah mereka itu sangat kecil, Pak. Kecil, Pak. Populasi penduduk mereka di sana itu sangat sedikit. Jadi kalau mau pendidikan gratis, kesehatan gratis itu memang mungkin dilakukan. Oke. Kalau di kita dengan 270 juta orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, APBN kita 2.000 triliun, lalu kemudian disebar ke berbagai daerah, maka tidak mungkin untuk melaksanakan kesehatan gratis. Oke. Saya tidak percaya kalau itu bisa disamakan seperti di negara Eropa, karena populasi penduduk kita yang begitu besar, kemudian geografi kita juga yang begitu luas, lalu kemudian tantangan transportasi antara satu wilayah dengan wilayah lain, tidak mungkin dibuat kos kesehatan yang murah. Nah, kalau ditanya apakah undang-undang ini kemudian bisa memuat upaya-upaya untuk komersialisasi kesehatan, bisa saja kalau kemudian perspektif lain yang sifatnya politis itu dilakukan. Mengapa? Karena tidak menutup kemungkinan
Ya, industri medis dan kesehatan ini kan bisnis. Jadi semakin tinggi kemudian konsumen di suatu negara, pelayanan medis juga makin besar, maka korporasi masuk di dalamnya. Maka undang-undang ini juga bisa saja menyertakan kepentingan-kepentingan oligarki seperti yang disebutkan tadi, terutama industri farmasi. Dan tidak menutup kemungkinan ini adalah upaya untuk kemudian juga menjaga bisnis dari elit-elit yang berkuasa. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ini dilihat secara politik. Kalau dilihat secara normatif, ya memang undang-undang ini baik. Tapi secara politik ada pemikiran-pemikiran yang kemudian tidak tampak ke permukaan, yang sifatnya invisible, yang menyusupkan juga kepentingan-kepentingan pasar, industri dari oligarki. Seperti itu secara politis. Itu kalimat terakhirnya Abang udah saya underline dan bold gitu. Ada potensi itu artinya. Bang Fadil, tadi kita udah bicara kritik kita terhadap Omnibus Law. Rasa-rasanya nggak balance kalau kita nggak coba lihat bagaimana sih dampaknya Omnibus Law ini, dampak baiknya Bang ya, bagi teman-teman yang bergelut di bidang kesehatan. Apakah bisa menopang dan memberikan optimisme kepada mereka tentang masa depan mereka? Jangan-jangan nanti jadi perawat digaji 300.000 gara-gara undang-undang ini gitu kan. Nanti bernasib sama seperti tenaga honorer di sekolah-sekolah SD di pelosok-pelosok, Bang. Gimana tuh, Bang? Ya, tentu semua pasti berimbang ya. Ada sisi positif, sisi negatif. Tadi segala hal yang patut didiga itu tidak terlalu gelap sebenarnya. Tapi kembali kita berprasangka baik saja dengan pemerintah, karena pemerintah menjadi prestasi kita, atau yang diperjuangkan kita. Termasuk di pasal-pasal itu sudah jelas. Mengamankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga lindungan hukum, termasuk menjaga kesejahteraan kita nanti tenaga kesehatan. Itu amanatnya nanti di sana. Menjadi tantangan nanti kalau sudah pos-posnya nanti jelas, di sana juga akan terbuka adik-adik itu untuk sekolah sih lebih mudah nanti. Sekolah spesialistik, melanjutkan pendidikan. Tapi tentu ada unit-unit yang memang pelayanan primer ataupun pelayanan unggulan nanti. Jadi memang harus punya unggulan masing-masing kita. Jadi kalau misalnya kita sudah SPOG spesialis karena butuh tenaga onkogin di sini, tenaga untuk spesialistik kanker yang belum terjadi, nanti kita insya Allah dipermudah nanti. Termasuk adik-adik nanti. Cuman tantangannya dengan kemudahan itu ada paketan juga tantangannya nantinya, kemudahan itu ya. Tetap tidak udah patah semangat. Makin terbuka sebenarnya, termasuk nanti tidak hanya terpaku pada hanya dunia kesehatan saja, nanti dunia kerja kita. Karena kita sudah dibuka kotak Pandora. Oh, direktur tidak harus dokter sekarang, direktur rumah sakit. Oh, direktur sekarang tidak harus tenaga kesehatan saja, profesional pun bisa. Jadi teman-teman sarjana ekonomi bisa menjadi direktur rumah sakit sekarang, asalkan memahami nanti manajemen untuk rumah sakit. Nah, dibalik nanti teman-teman kesehatan ini yang akademisi kesehatan, ya bisa juga nanti di bidang-bidang lain. Jadi buka wacana, buka wawasan, banyak lingkup dunia kerja kita, akreditasi nanti menjadi lahan yang penting tuh. Jadi tidak hanya rumah sakit, puskesmas akan diakreditasi, ada butuh tenaga-tenaga ahli. Praktek mandiri nanti diakreditasi nanti. Jalur hukum banyak sekarang dokternya di pengacara, jadi pengacara praktisi atau menjadi manajemen nanti. Jadi buka wawasan adik-adik ya. Jadi di samping kita terjamin harusnya kesejahteraan kita. Jadi terbuka juga era pendidikan kita nanti. Jadi nanti sekolah tidak hanya harus lewat kampus, Bang. Betul, ya. Jadi rumah sakit menjadi kalau dinilai layak, tipe B, tipe A dan layak oleh Menteri Kesehatan menjadi wahana pendidikan. Jadi bisa mendidik adik-adik perawat, mendidik adik-adik analis, nanti dokter, terutama yang spesialis dan subspesialistik. Jadi wahana untuk belajar akan lebih luas, meningkatkan kemampuan diri kita. Ya, kita harus punya value yang lebih untuk mendiferensiasi dan punya keunggulan masing-masing. Di sanalah nanti peluang besarnya nanti. Artinya Omnibus Law kesehatan ini nggak semuanya itu buruk, Bang ya. Itu berdampak juga untuk teman-teman yang kemudian waktu menjadi tenaga kesehatan. Saya bayangkan, Bang, kalau seandainya ini udah berlaku, kemudian orang di luar kesehatan bisa jadi direktur rumah sakit, saya bisa tukaran tempat sama Bang Jack kayaknya. Minggu depan sudah bisa apply. Siap. Saya kalau dengar dua pembicara kita ini bicara ya, saya khusyuk ya. Rasa-rasanya 4 rakaat. Bang, karena kita dibatasi durasi, Bang.
kita bicara tentang Omnibus Law, kesehatan ini kan isu krusial. Ya. Saya ingin minta closing statement dari dua intelektual untuk mensuplai kita semua yang ada di ruangan ini. Tentang bagaimana kita merawat optimisme kita di tengah kesimpang siuran Omnibus Law kesehatan ini, Bang. Saya dahulukan Bang Alvin. Oke, Bang. Saya mulai dengan satu pernyataan bahwa kekuasaan yang tiran dan dominan itu muncul karena kita tidak bersuara. Penindasan itu terjadi karena kita takut untuk melawan. Jadi dunia akademik harus terus kemudian konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat. Karena keriuhan dari suara kritis kita itu yang kemudian membuat kekuasaan itu kemudian hati-hati menyusun kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak pro pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Fadil. Ya, dari kami beberapa momen kultur ya. Jadi Omnibus Law itu semacam kultur sekarang. Entah sehat entah tidak gitu ya. Iya. Kita pernah baca. Ini momen paling tidak kita belajar Ya. bahwa hidup itu tidak hanya satu kacamata linear saja. Ya. Hidup itu banyak bidang yang ternyata mempengaruhi dunia kita dan mempengaruhi cara ibadah kita dan bermanfaat untuk orang lain. Hukum, politik itu ternyata kita jangan sampai dibutakan atau membutakan diri kita. Itu perlu kita belajar. Dan saya pegang selalu di dunia ini tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih. Waduh. Kita kasih aplaus lah untuk dua pembicara kita. Senang saya dapat suplai banyak gagasan, pikiran di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik untuk merefleksi kembali, menumbuh dan merawatkan kembali ya apa yang menjadi hal yang akan terus kita perjuangkan. Rasa-rasanya nggak elok saya closing Bang ya, karena closingnya udah luar biasa. Teman-teman maknakan sendiri. Saya cuma mau kasih satu quote ya. Terjatuh ya, bangkit lagi, terbunuh, hidup lagi. Waduh. Terima kasih banyak Bang Dr. Fadil, Bang Dr. Alfi, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di forum intelektual, di forum-forum pikiran selanjutnya. See you teman-teman, terima kasih banyak. Kita undur diri, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.